Petugas gabungan dari Lapas Kelas 2B Purwodadi Kabupaten Grobogan gelar razia narkoba dan ponsel di lingkungan lapas. Seekor hiu paus dengan bobot 2,5 ton terdampar dan mati di Pantai Welahan Wetan, Kabupaten Cilacap. Berkah bulan Suro, jasa penjamasan keris di Kota Semarang raup cuan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Selasa pagi, warga Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan tanpa identitas di area persawahan. Selasa pagi, warga Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan tanpa identitas di area persawahan. Korban pertama kali diketahui oleh warga yang tengah melintas di jalan desa menuju area persawahan. Warga lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Lalu jenazah pun dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi tim forensik Polda Jawa Tengah. Identitas jenazah terungkap setelah keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga. Korban diketahui bernama Sela Handayani, usia 20 tahun, warga Kampung Kerajaan, Kelurahan Wergowetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Benar, ini ponakan saya. Saya ceritain, Mbak, terakhir hilang itu kapan dan bagaimana? Katanya itu, kata bapaknya itu keluar kemarin itu sekitar setengah 8 malam. Keluarnya itu pamitnya tidak tahu, gitu. Pamit keluar aja gitu, nggak ngerti kemana gitu. Terus tadi berita di sosmed itu kan beredar, kita belum tahu ini wajahnya, wajahnya kan belum tahu. Terus tadi keluarga dapat telepon dari Pak Polda langsung kita suruh sini, terus kita ke rumah sakit Demak ini. Sementara menurut polisi berdasarkan hasil otopsi, diduga korban dibunuh karena ada sejumlah luka di tubuh korban. Selain itu, saat ditemukan, korban juga kehilangan sejumlah perhiasan, ponsel, dan sepeda motor. Ditemukan satu jenazah atau satu mayat perempuan yang ada di lokasi persawahan yang ditemukan oleh salah satu warga yang melintas di lokasi tersebut. Untuk identitas mayat sudah kami ketemukan dan saat ini dalam proses penyidikan terkait dengan terjadinya peristiwa tersebut. Usai diotopsi, jenazah korban telah dibawa ke rumah duka. Sementara polisi masih mendalami kasus dugaan pembunuhan ini. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Petugas gabungan dari Lapas Kelas 2B Purwodadi bersama polisi dan TNI mensidak para tahanan di kamar hunian warga binaan. Selain itu, tes urin juga dilakukan secara acak kepada puluhan tahanan di lapas tersebut untuk mengantisipasi penggunaan narkoba di lingkungan lapas. Seluruh penghuni dan kamar warga binaan Lapas Kelas 2B Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digeledah aparat gabungan. Sidak razia antisipasi peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya ini dilakukan secara mendadak. Tak hanya merazia para warga binaan, sebanyak 30 dari total 275 warga binaan yang dipilih secara acak, dilakukan tes urin untuk memastikan ada tidaknya para warga binaan yang mengkonsumsi narkoba. Hasil razia, aparat menyita sejumlah barang yang dilarang dibawa warga binaan, diantaranya korek, benda tajam, dan paku. Sementara hasil tes urin seluruhnya dinyatakan negatif. Kita melaksanakan kegiatan
penggeledahan seluruh kamar hunian. Ya, diantaranya seluruh kamar hunian kita geledah dan screening, dan alhamdulillah hasilnya nihil, tidak ada barang temuan yang berupa narkoba maupun HP dan pirantinya. Kali ini juga kita melaksanakan kegiatan tes urin dari 275 orang warga binaan yang berada di Lapas Bawodadi. Kita ambil sampel sekitar 30 orang warga binaan. Seluruhnya alhamdulillah dalam kondisi negatif, tidak ditemukan pemakaian narkoba di dalam kamar hunian, dan alhamdulillah kita nyatakan bahwa Lapas Bawodadi bersih dari narkoba, HP dan pirantinya. Kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan lapas bersih dari narkoba, sinergi dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan langkah-langkah penanggulangan narkotika di lingkungan lapas. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng DIY mengamankan 64,5 juta batang rokok ilegal dalam penindakan yang dilakukan di berbagai wilayah pada periode Januari hingga Juni 2025. Sebagai jalur distribusi peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng DIY berhasil menggagalkan distribusi rokok ilegal yang akan dikirim melalui jalur tol maupun pelabuhan di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan digagalkannya peredaran 64,5 juta batang rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dari kurun waktu Januari hingga Juni 2025 dengan kerugian negara sekitar 4,2 miliar rupiah. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng DIY juga berhasil mengamankan ribuan liter minuman beralkohol yang hendak dibawa keluar Jawa Tengah. Dalam peredaran rokok tanpa disertai cukai atau rokok ilegal ini, Kepala Bea dan Cukai Jateng DIY mengaku banyak modus yang dilakukan untuk mengedarkan rokok ilegal tersebut. Pakai kendaraan river yang itu pendingin itu masuk di situ. Jadi itu dalam perjalanan ya Jawa Tengah ini baik sisi jalur selatan maupun jalur utara ini kita jaga. Nah, makanya dominasi yang sampai tadi sejumlah dari itu kebanyakan adalah distribusi. Untuk meminimalisasi peredaran rokok ilegal yang melewati Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng DIY akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum termasuk TNI. Selama ini Jawa Tengah menjadi wilayah jalur distribusi yang menjanjikan untuk peredaran rokok ilegal baik jalur darat maupun jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seekor hiu paus dengan bobot 2,5 ton terdampar dan mati di pantai Welahan Wetan, Pantai Cilacap. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesy Lutfia. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pengusaha berinisial JFS yang merupakan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten yang merugikan negara 14 miliar rupiah. OC Kaligis selaku kuasa hukum JFS menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Setelah menjalani pemeriksaan, JFS Direktur PT MMS ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Rabu sore. Dalam pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, JFS didampingi oleh kuasa hukumnya OC Kaligis. JFS mendapatkan panggilan pemeriksaan oleh Kejati Jawa Tengah dengan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sewa lahan Plaza Klaten tahun 2019-2023. Kasih Penerangan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengatakan
tersangka JFS merupakan pemilik perusahaan yang diduga ditunjuk secara lisan untuk mengelola Plaza Klaten yang merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Klaten. Adapun peran tersangka JFS antara lain bekerja sama dengan tersangka BS, saat ini sudah meninggal dunia, dan DS, mantan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perdagangan Kabupaten Klaten untuk mengelola Plaza Klaten tanpa ada ikatan, perjanjian, dan memperoleh fasilitas sebagian area Plaza Klaten untuk kantor PT MMS tanpa sewa. Hari ini kita melakukan penahanan lagi terhadap tersangka JFS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan sewa lahan Plaza Klaten tahun 2019 sampai dengan 2023. Sementara itu, kuasa hukum JFS, OJK Ligis, mempertanyakan status tersangka dan penahanan kliennya. Menurutnya tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. OJK Ligis mengungkapkan pada kasus ini hanya persoalan sewa-menyewa antara PT milik kliennya dengan pemerintah Kabupaten Klaten. Kliennya juga bukan pejabat negara, sehingga seharusnya diselesaikan di pengadilan umum, bukan tipikor. Apa yang telah ditemukan oleh katakanlah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mulainya perbaikan, bukan pengelolaan. Dari Matahari Department Store. Itu kita jawab semua ongkos-ongkosnya, perjanjiannya ada, kemudian siapa-siapa yang terlibat, yang hubungan dengan siapa kita dikatakanlah Pemda, tiap semua. Kemudian perjanjiannya ada, mengenai jumlah uang sewa juga ada secara tertulis. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada kerugian negara, kita tidak mau memakai. Selanjutnya, tersangka JFS ditahan untuk 20 hari ke depan di Lapas Semarang. Sebelumnya, Kejati Jawa Tengah juga telah menahan tersangka DS yang merupakan mantan pejabat di pemerintah Kabupaten Klaten. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI untuk memitigasi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Setidaknya ada 500.000 pekerja migran yang belum terdata. Saat melakukan kunjungan ke kampus Akademi Maritim Indonesia atau AMNI Kota Semarang, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah mendata pekerja migran Indonesia yang statusnya ilegal atau tidak terdata. Menurutnya, langkah saat ini yang bisa dilakukan adalah menemukan bagaimana cara untuk memitigasi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah yang tidak terdata dan menyusun skenario evakuasi jika dibutuhkan dan jika situasi di Timur Tengah terus memanas. Setidaknya ada 500.000 pekerja migran yang belum terdata. Data kecil tapi faktanya hampir 500.000. 500.000 yang tidak termasuk terdata. Yang tidak terdata ya Pak? Itu apakah akan dievakuasi juga Pak kalau misalnya situasi? Gimana cara evakuasinya? Ya, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan mitigasi. Tempat-tempat kan Arab saya kira nggak akan diserang, tapi tetap harus kita siapkan. Paling tidak mereka tahu akses di mana, mereka tahu ada keadaan bahaya, kalau ada terjadi apa-apa harus kemana, gitu. Itu sudah dilakukan bekerjasama dengan Kemenlu. Karding juga selalu mengimbau agar masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri harus memiliki Kartu Identitas Pekerja Imigrasi Indonesia atau IPMI. Tidak mendaftar ke biro-biro ilegal dan jangan mudah percaya dengan iming-iming gaji besar. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Cilacap, Saudara. Seekor hiu paus atau hiu tutul dengan panjang sekitar 7 meter dan berat diperkirakan mencapai 2,5 ton terdampar di Pantai Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hiu yang diperkirakan memiliki berat 2,5 ton ini ditemukan dalam kondisi mati. Izin menyampaikan telah
mendarat atau terdampar seekor mamalia laut jenis hiu paus di sebelah selatan lapang tembak Desa Welan Hiu Wetan. paus ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Sejumlah warga pun berusaha nekat untuk mengambil daging hiu, namun kemudian dihentikan setelah petugas dari Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap datang ke lokasi. Diduga hiu paus ini terdampar ke aliran dangkal karena terbawa ombak besar saat tengah mencari ikan kecil. Awal mula ini terdampar karena salah satunya ketika hiu tutul ini dia mencari makan di tengah lautan, dia mencari makannya terlalu ke pinggir karena biasanya hiu tutul ini dia akan mencari ikan-ikan kecil. Kebetulan ikan-ikan kecilnya ini dia juga perlindungan diri dengan cara ke pinggir pantai, sehingga hiu tutul ini mencari makan terlalu ke pinggir sehingga terkena gelombang pasang dan dia mendarat terkena gelombang pasang hingga dia itu terdampar seperti itu. Saat ini lagi musim gelombang pasang. Untuk saat ini memang mulai di jam 4 pagi hingga jam 9 pagi memang gelombang pasang cukup tinggi, sehingga ada beberapa mamalia seperti hiu tutul ini dia mencari makan terlalu ke pinggir sehingga terjadilah gelombang pasang tersebut. Bangkai hiu paus ini pun akan dikuburkan setelah petugas terkait melakukan pemeriksaan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Berkah bulan Suro, jasa penjamasan keris di Kota Semarang raup cuan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Para pencari kerja antusias mengikuti walk-in interview yang digelar oleh Universitas Diponegoro Semarang dengan menggandeng lebih dari 20 perusahaan, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, hingga perusahaan luar negeri. Lulusan sarjana baru dan mahasiswa aktif terlihat antusias mengikuti walk-in interview di Gedung Muladi Dom Universitas Diponegoro Semarang dari pagi hingga sore hari untuk mencari dan melamar pekerjaan. Hafiz, salah satu lulusan Universitas Diponegoro jurusan hukum yang baru saja lulus dan meraih gelar sarjana pada Mei 2025 lalu, mengaku sengaja datang ke pameran Bursa Kerja bersama dengan kawannya untuk mencari pekerjaan yang cocok dan menarik minatnya. Bahkan, Hafiz sendiri sudah mempersiapkan setidaknya 6 berkas surat lamaran kerja untuk disebarkan ke berbagai perusahaan yang ada di dalam pameran Bursa Kerja ini. Terus di bulan Mei 2025 yang lalu. Oh, baru aja ya berarti? Baru aja, mungkin sekitar 1 bulan seperti itu. Sebelumnya udah pernah apply nggak, Kak? Apply cuman baru sekitar 5-10 aja dan itu melalui email. Nah, karena di sini saya langsung boleh walk-in interview, boleh langsung tanya-tanya ke mungkin salah satu istilahnya orang-orang HR-nya juga, frontliner-nya juga. Jadi ya merasa cukup banyak terbantu dengan mereka memberikan saran, mereka memberikan gambaran budaya di perusahaan-perusahaan mereka itu, dan juga mereka memberikan informasi-informasi terkait oh gimana sih apply-nya lewat mana, dan juga salah satu tahapannya bagaimana. Itu ya senang sih dapat info-info. Metode walk-in interview dipilih karena pelamar dapat langsung berinteraksi dan diwawancarai oleh pihak HRD perusahaan, sehingga dapat mempercepat proses rekrutmen dan memberikan peluang lebih besar bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi. Kami juga menyediakan bilik-bilik interview karena perusahaan yang datang di sini sekaligus melakukan seleksi. Ya, melakukan seleksi hari pertama kemarin karena saking padatnya penuhnya peserta datang ke sini untuk mengisi daftar hadir, kemudian daftar untuk mengikuti seleksi, dan seleksinya baru dilaksanakan hari ini. Diharapkan pameran Bursa Kerja dengan tatap muka secara langsung ini dapat menyerap lebih banyak lulusan baru agar dapat segera bekerja, apalagi di usia mereka yang masih produktif. Cindawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara,
Lahir dari keluarga sederhana, dulu sang ayah bekerja sebagai sopir truk dan ibu penjual bensin eceran. Kini bos kacang Gunawan Cokro akhirnya menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Semarang. Tepuk tangan meriah mewarnai pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada bos kacang Gunawan Cokro dalam bidang ilmu manajemen pengembangan sumber daya manusia dari Universitas Negeri Semarang yang diserahkan langsung oleh Rektor UNES Profesor S. Martono. Sosok yang dulu terlahir dari keluarga sederhana kini berdiri di hadapan ratusan orang dan mengukir sejarah atas dedikasi dan inovasinya dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam dunia korporasi, Gunawan Cokro bukan figur asing. Pengalaman yang dilaluinya telah mengukir prestasi dan kesuksesan di berbagai perusahaan ternama di Indonesia dan menjadi sosok penting dalam pembentukan sistem pengelolaan sumber daya manusia modern. Orang tua saya harus bangga dengan keadaan yang sangat sederhana, mereka tetap optimis hidup ini, nggak pernah mengeluh, ya. Sehingga kami ini menghadapi masalah nggak pernah lari, karena kita tidak dibiasakan untuk mengalah, tidak dibiasakan untuk mengeluh, ya. Itu saya pikir kalau semua rumah tangga mempersiapkan anak-anaknya, kemudian menular ke sekolah melalui guru-gurunya, ya, kemudian melalui pekerjaan, saya pikir Indonesia Emas 45 itu akan jadi bagian kita. Indonesia akan maju menjadi negara terkuat ekonomi 5% di dunia. Ya. Gunawan Cokro terlahir dari keluarga sederhana. Sang ayah bekerja sebagai sopir truk, sementara ibunya berjualan bensin eceran. Kondisi sulit keluarga waktu itu tidak membuat Gunawan Cokro patah semangat. Terbukti, selain sukses di dunia bisnis, Gunawan juga sukses di dunia pendidikan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, bulan Suro selalu membawa berkah tersendiri bagi para pelaku jasa penjamasan keris. Tradisi penjamasan keris sendiri yakni prosesi membersihkan dan merawat pusaka yang umum dilakukan pada bulan Suro. Salah satu tempat penjamasan keris yang diburu saat bulan Suro yaitu berada di daerah Batan Timur Raya, Kota Semarang, milik Ndaru Handoko Aji. Memasuki bulan Suro, para kolektor keris berdatangan ke rumah Ndaru untuk membersihkan kerisnya. Menurut Ndaru Handoko Aji, selama bulan Suro ada sekitar 100 hingga 200 keris yang dijamas. Untuk ongkos jasanya antara 50 hingga 150 ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan. Selain keris, banyak pula warga yang meminta membersihkan tombak dan pusaka lainnya. Kira-kira nanti sampai 1 bulan itu bisa sampai ratusan keris, mungkin bisa 300 sampai 500 keris. Itu ramai ya? Ya. Itu bisa dari orang Semarang atau luar kota? Ya, Semarang mungkin, kalau luar kota mungkin Ungaran, Kendal, Pati, Kudus, Meranggen, Demak. Rata-rata pelanggan yang datang memiliki keinginan membersihkan keris yang dilakukan setiap tahun ini agar tidak berkarat. Lebih pas bulan Suro gitu, pas Suronan. Jadi dibersihkan setahun sekali gitu ya? Ya, kadang 2 tahun sekali. Ini bukan untuk membersihkan keris. Kenapa di Pak ini Pak? Ya, yang kental sama dekat. Atau prosesnya lebih bagus atau gimana Ya, sama saja. Ini keris milik sendiri apa milik keluarga atau orang tua? Keluarga. Keluarga. Ya. Dilihat dari proses mencuci keris sangat sederhana, yaitu keris dicuci dengan sabun dan jeruk nipis, lalu dibilas dengan air kembang setaman. Namun tentunya di balik itu ada nilai-nilai tersendiri yang harus dijaga, yaitu syarat akan nilai spiritual dan budaya. Ada bagian tertentu yang harus memerlukan kehati-hatian saat membersihkan keris, terutama untuk keris berlapis emas dan keris pusaka yang usianya ratusan tahun zaman kerajaan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.